kalau dalam Islam itu kan ada istilahnya di pondok pesantren nih. Iya. Nah, tadi jenengan juga menyampaikan proses-proses tadi itu persis itu kah atau gimana kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Davijen di Bima Sakti, bincang manfaat satukan hati. Nah, di kesempatan kali ini sahabat Bima Sakti spesial di tanggal 22 Desember di tahun 2025, kita sudah berada di penghujung tahun nih ya, penghujung tahun di tahun 2025. Bima Sakti kembali hadir menyapa para sahabat semua untuk senantiasa kita bincang-bincang santai, kemudian juga tentu dengan satu tema atau satu topik yang penting untuk kita perbincangkan, khususnya di hari ini, di penghujung tahun 2025, menyambut hari Natal dan juga Tahun Baru. Ini hari spesial, ini momentum spesial dan sangat penting untuk kita perbincangkan, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kita, agar senantiasa kita bisa lebih menumbuhkan rasa moderasi beragama, dan juga untuk menambahkan wawasan kita di Kabupaten Lumajang tentunya dalam beragama. Dan Bima Sakti edisi spesial menyambut hari Natal dan juga Tahun Baru, kita sudah mendatangkan sosok narasumber yang luar biasa untuk kita ajak berdiskusi, untuk kita ajak berbincang-bincang santai tentunya. Di kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Pendeta Jackson Siahaan. Ya. Selamat siang, Pendeta. Selamat siang, Pak David. Ya. Sehat, Pak Pendeta ya? Sehat. Masya Allah. Oke, ini sebelum saya bincang-bincang dengan Pak Pendeta Jackson nih, para sahabat Bima Sakti, saya perkenalkan terlebih dahulu beliau. Pendeta Jackson ini merupakan salah satu wakil ketua di BKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja se-Kabupaten Lumajang gitu, Betul. Pendeta ya. Dan juga menjabat sebagai pendeta Kristen di gereja apa? Gereja Bethel Indonesia yang ada di Kecamatan Kelaka. Yang ada di Kecamatan Kelaka, luar biasa. Dan juga salah satu anggota pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lumajang. Betul ya, Pak Pendeta ya? Betul sekali. Nah, ini luar biasa sekali. Beliau sudah menyempatkan hadir buat kita bersama di kesempatan kali ini untuk kita bincang-bincang bersama dengan satu topik besar, yakni menyambut hari Natal dan juga Tahun Baru. Betul. Pendeta Jackson, ini kita sudah berada di penghujung tahun 2025 gitu ya. Dan tentu hari Natal itu tanggal berapa gitu biasanya? Ya, untuk peringatan hari Natal itu secara nasional dicatat di tanggal 25 Desember. Itu biasanya tanggal 25 Desember itu udah pernah ganti ya? Ya, jadi kalau secara resmi memang kan Natal ditetapkan di tanggal 25 Desember. Tetapi tiap-tiap gereja yang ada itu memang berbeda. Ada yang melakukan itu perayaannya itu di luar tanggal 25. Jadi biasanya kegiatan Natal di Kristen itu dilakukan normalnya 1 atau 2 momen. Jadi yang pertama itu dilakukan ada ibadah Natal, dan yang berikutnya itu yang kedua adalah perayaan Natal. Jadi biasanya kalau ibadah Natal tiap-tiap gereja melakukan di tanggal 25 itu. Tetapi kalau perayaan Natal ini karena durasinya cukup panjang, jadi biasanya dipisah dengan ibadah. Jadi ibadah itu khusus untuk beribadah aja, tetapi kalau perayaan itu bisa dilakukan di tanggal yang berbeda. Jadi selama mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Januari, itu perayaan Natal itu biasanya berlangsung. Oh gitu. Oke, jadi gini ya, terkait dengan hari Natal sendiri, ada segmen berbeda gitu ya. Betul. Ada ibadah sendiri yang biasanya dilaksanakan di tanggal 25 Desember. Kemudian kalau perayaannya itu sebelumnya sudah perayaan hari Natal. Betul. Masuk Desember itu sebetulnya sudah Natalan gitu loh ya. Iya. Nah, ini kan kita bahasanya, kita bincang-bincangnya santai nih, Pendeta. Ini kita bincang-bincangnya santai sembari kita menambah wawasan saja, dan kita juga akan ngulik lebih jauh agar kita lebih paham sebetulnya untuk menambahkan nilai-nilai moderasi beragama kita khususnya di Kabupaten Lumajang gitu ya. Betul. Dan jenengan kan sebagai pendeta Kristen gitu ya,
kan berbeda ada perbedaan kan, ada pendeta Katolik, ada pendeta Protestan. Ini sebelum kita ngobrol jauh, kira-kira apa nih perbedaannya antara Katolik, Protestan, dan Kristen sendiri? Kira-kira seperti apa? Ya, jadi Kristen dan Katolik itu memang secara mendasar berbeda. Jadi kalau kita di Indonesia kan diakui ada 6 agama. Dan diantaranya Kristen dan Katolik itu kan juga terpisah. Jadi hal-hal yang mendasar dari Kristen dan Katolik itu memang dari liturgi ibadahnya. Jadi tata cara ibadah. Dan kalau yang berkaitan di dalam Natal, jadi secara khusus Natal itu kalau di Alkitab memang tidak disebutkan tanggal dan waktunya kapan. Secara spesifik gitu ya, sehingga oleh sebab itu Kristen memang tidak menetapkan tanggal 25 itu sebagai kayak hari khusus, tapi memang secara lembaga keagamaan baik Kristen dan Katolik itu memang sudah ditentukan tanggal 25 itu menjadi momentum yang disepakati bersama. Sehingga kalau memang di Kristen itu bisa mengadakan Natal di luar tanggal 25. Selain tanggal 25. Tapi kalau Katolik memang wajib di tanggal 25 karena Katolik secara sentralisasi itu dari keuskupan itu memang ditetapkan seperti itu. Oke. Jadi memang ada perbedaan antara Kristen dan juga Katolik dalam segi ngapunten, dalam segi keagamaannya, kemudian dalam segi perayaan dan ibadah Natalnya pun juga ada selisih hari atau selisih tanggal dalam prosesnya gitu ya, Pendeta Jackson ya. Nah, sebelum jauh ke sana nih, saya ingin ngawali dulu ke pribadi Pendeta Jackson agar kita lebih tahu betul seperti apa sih sebetulnya Pendeta Jackson di Kabupaten Lumajang. Tadi kita sudah tahu riwayat jabatannya yang luar biasa banyak, jabatannya Pendeta Jackson di Kabupaten Lumajang nih para sahabat ya. Dan saya penasaran, Pendeta Jackson ini dinobatkan sebagai seorang pendeta itu mulai kapan dan umur berapa? Ngapunten, kalau dalam Muslim, dalam agama Islam itu kan ada istilahnya Gus, ada istilahnya Kiai, Ustadz dan seterusnya. Nah, istilah-istilah itu muncul itu biasanya dalam kategori nasab. Gus itu kalau anaknya Kiai, kemudian nasabnya gitu ya. Ustadz dalam segi keilmuannya, kemudian Kiai baru kalau sudah sepuh baru Kiai. Nah, kalau pendeta sendiri apa dalam segi nasabnya kah atau apa kira-kira Pendeta Jackson? Ya, kalau di kekristenan mungkin berbeda dari Muslim. Tetapi secara garis besar memang tidak sama, tetapi ada kemiripan-kemiripan. Kalau tadi disebut seperti nasab, ya kami memang tidak mengenal seperti itu. Cuman ya bukan sebuah kebetulan, saya ini juga kalau dalam Muslim juga istilahnya bisa disebut Gus juga. Karena orang tua saya ini adalah seorang pendeta yang memiliki umat jemaat yang sekarang saya menggantikan beliau. Jadi orang tua saya itu bersama ibu itu dulu adalah pendeta di gereja Betel Kristus Penolong Kelakah yang ada di daerah Melawang Kelakah. Dan kemudian saya melanjutkan beliau. Jadi pada saat itu saya juga memang harus melewati prosesi-prosesi yang harus dilakukan, seperti kayak saya ya sekolah Alkitab dan kemudian saya mengikuti tes ujian kepejabatan pendeta. Jadi di istilah kami itu, tapi ini berbeda ya di antara satu denominasi, karena di kekristenan itu denominasinya itu banyak sekali. Jadi kayak kami itu denominasinya itu disebut Gereja Betel Indonesia atau disingkat itu GBI. Jadi saya harus ngelewatin prosesi itu. Setelah itu saya baru lulus dari kepejabatan, ujian kepejabatan itu, dan kemudian dilantik oleh pimpinan provinsi yang ada di sinode kami. Sehingga pada saat itu saya mendapatkan gelar pendeta pratama. Dan ini jenjang awal dari kependetaan. Sehingga dalam kurun 4 tahun saya dilihat kinerjanya baru bisa naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pendeta madya.
Nah, dari pendeta madya untuk meningkat ke pendeta penuh itu harus bisa menggembalakan jemaat. Nah, setelah 4 tahun, tapi biasanya ya 10 tahun gitu baru kalau sudah memiliki jemaat umat, ya baru bisa mendapatkan pendeta penuh atau istilahnya pendeta itu. Artinya, mohon maaf saya potong nih, Pendeta Jackson. Artinya kalau dalam istilah-istilah tadi yang jenengan sampaikan, pendeta pertama dan pendeta madya, ini kan seperti apa namanya familiar banget di kepegawaian gitu. Betul. Nah, ini apakah juga sebagai legalitas dari negara untuk pendeta? Ya, ini memang menjadi sebuah legalitas gitu ya, tapi lebih kepada di sinode gitu ya. Dan ini bisa menjadi sebuah acuan untuk menjadi legalitas di kepemerintahan. Seperti itu. Jadi di tingkat pendeta, baik PDP, PDM maupun PDT, jadi kita kan biasanya di depan nama itu kan ada singkatan PDT. Betul. Itu singkatan dari pendeta. Cuman nanti ada yang membedakan juga pendeta dan gembala sidang. Jadi gembala sidang ini seperti tadi disebut, apakah kayak ada gus, ada kayak kiai. Jadi pendeta itu belum tentu gembala sidang. Jadi gembala sidang itu adalah pimpinan umat Kristiani di sebuah lembaga gereja itu. Berarti artinya apa, pimpinan tertinggi gitu ya? Betul, di sebuah gereja. Kiai sepuh lah gitu. Ya. Gitu. Jadi apa namanya, dan itu pun apa istilah-istilah tadi itu muncul dari pemerintah, seperti apa, dari Alkitab sendiri, dari agamanya sendiri, seperti pendeta madya dan seterusnya. Itu apakah memang dari negara atau gimana? Ya, kalau kita Kristen itu mengacu dari Alkitab, bahwa di Alkitab itu memang disampaikan ada 5 jawatan, guru, pengajar, penginjil, terus kemudian salah satunya gembala ini. Jadi pendeta itu memang menjadi bagian dari tugas pelayanan kami sebagai pimpinan umat Kristen yang ada di gereja. Khususnya kalau pemimpin gereja itu disebut gembala sidang. Jadi beliau yang disebut gembala sidang ini adalah pemimpin umat yang ada di gereja tersebut. Pendeta Jackson sudah sampai tahap mana? Saya sudah gembala. Saya pendeta. Jadi saya sudah melewati tahapan dari pendeta pratama, madya, dan kemudian diangkat menjadi pendeta penuh, dan kemudian ditabiskan menjadi gembala sebagai pimpinan umat di Gereja Betel di Kelakah. Kelakah. Nah, artinya kalau apa, melihat dari apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwa siapapun bisa menjadi pendeta ya dalam agama Kristen. Kalau siapapun bisa menjadi pendeta, tetapi tidak semua, kalau istilah kami itu dipanggil. Jadi untuk menjadi seorang pendeta itu memang bukan sebuah karena saya mau, tetapi itu merupakan sebuah panggilan. Karena kalau seseorang yang mendapat panggilan, pasti mereka bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang muncul, dan mereka bisa mempertahankan itu semua sampai masa akhir hidupnya. Karena apa namanya, ya beban moral dan beban sebagai apa namanya, cerminan di masyarakat tentu untuk sebagai agama Kristen kan gitu, sebagai seorang tokoh yang ditokohkan. Nah, Pendeta Jackson, ini tadi juga jenengan menyampaikan terkait dengan proses hingga pada akhirnya menjabat sebagai seorang pendeta, dan harus melalui beberapa proses apa namanya, istilahnya sebab mencari ilmunya gitu proses pendidikan dan seterusnya. Nah, kalau dalam Islam itu kan ada istilahnya di pondok pesantren nih. Nah, tadi jenengan juga menyampaikan proses-proses tadi itu persis itukah atau gimana kira-kira? Ya, jadi di kekristenan itu ada yang namanya sekolah Alkitab. Jadi biasanya para peminat untuk yang terpanggil untuk melayani dalam sebuah pelayanan gereja itu memang harus sekolah Alkitab. Dan pada saat mereka nanti sekolah Alkitab, untuk mau jenjang yang lebih tinggi, jadi harus sekolah teologi. Jadi pengenalan Alkitab, baik kristologi dan sebagainya, itu nanti itu belajar di sana.
Jadi seperti itu, Pak David. Oke, jadi artinya memang tidak diragukan kalau sudah menjadi seorang pendeta, memang sudah paham betul terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan di agama Kristen nih para sahabat Bima Sakti. Dan seperti yang disampaikan oleh Pendeta Jackson bahwa proses menjadi seorang pendeta tidak instan, tapi melalui beberapa proses hingga pada akhirnya berada di ujung sebagai pimpinan tertinggi di sebuah gereja. Luar biasa Pendeta Jackson. Dan para sahabat Bima Sakti, ini tentu sebagai wawasan kita agar lebih paham saudara-saudara kita umat Kristiani dalam menyambut hari Natal dan juga tahun baru, khususnya di tahun 2025 menuju di tahun 2026 ini. Oke, Pendeta Jackson, tadi jenengan juga sempat membahas terkait dengan hari Natal yang cukup berbeda antara Katolik dan juga Kristen, dan juga penentuannya ada di tanggal 25 Desember. Itu juga sudah tertulis di Alkitab. Di Alkitab. Nah, ini kan saya rasa berbeda ya. Kalau dalam Muslim, dalam Islam itu penentuan hari raya Idul Fitri, kemudian hari penentuan masuknya bulan Rajab dan seterusnya, itu kan kita pakai istilah ru'yatul hilal, melihat bulan dan seterusnya. Nah, kalau dalam Kristen sendiri menentukan hari Natal itu apa cukup dalam pakem Alkitab yang sudah tertera di tanggal 25 itu, kemudian atau ada perbedaan? Kalaupun sudah tertera khusus di tanggal 25, sebetulnya ada apa sih di tanggal 25 Desember hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai hari Natal? Ya, jadi gini, yang ditetapkan di Alkitab yang disampaikan itu tidak pernah secara spesifik atau secara eksplisit ada tanggal 25 Desember, tidak. Oke. Kalau di Alkitab itu disampaikan bahwa Yesus itu lahir di sebuah tempat itu dengan kondisi yang mana para gembala itu sedang ada di padang gurun, sedang menggembalakan dombanya. Kalau dilihat dari konteks yang ada di Alkitab, itu adalah momen di mana kayak bulan-bulan antara bulan Februari sampai Maret. Seperti itu. Karena kalau menggembalakan domba gitu ya, berarti kan padang rumput sedang keluar. Sedangkan kalau di musim seperti kayak Oktober, November, Desember, mungkin itu kan masih hujan atau apa, dan di Timur Tengah itu mungkin masih belum tumbuh rumputnya. Nah, seperti itu. Tapi kenapa kok dilakukan penetapan Natal itu di tanggal 25? Nah, ini dimulai dari Konsili Nikaya yang ada di zaman gereja mula-mula, di mana setiap gereja baik Kristen maupun Katolik itu berkumpul bersama. Setiap tokoh-tokoh agama dari seluruh dunia itu kumpul bersama di Eropa pada waktu itu, di kota Nikaya tempatnya, dan kemudian ini dikenal dengan Konsili Nikaya. Kenapa kok 25? Nah, karena kalau kita ngacu dari Alkitab, itu di kitab Perjanjian Baru, bahwa pada saat malaikat datang kepada seorang perawan yang bernama Maria, itu dikatakan pada bulan ketiga. Dibilang seperti itu, pada bulan ketiga. Jadi kalau orang mengandung pada bulan ketiga, dihitung itu kan Desember. Kan orang mengandung pada bulan ketiga, Maria yang masih perawan dikasih sebuah pewahyuan bahwa dia akan mengandung seorang laki-laki, dan Maria berkata, aku belum menikah, bagaimana mungkin aku bisa hamil, seperti itu. Nah, pada saat itu malaikat berkata, kamu akan mengandung benih dari ilahi pada bulan ketiga. Nah, kalau dihitung kan bulan 3, Maret, April, Mei, Juni, Juli, terus Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, pada saat itu juga dalam tradisi Yahudi, Yesus itu pada saat lahir itu dikatakan pada hari ke-8 dia disunat. Nah, pada saat dihitung, kalau setelah itu kan ada catatan sejarahnya. Pada saat Kaisar Agustus, nah, di situ termasuk di Yahudi itu ada Raja Herodes. Itu ketahuan timeline sejarahnya.
Tahun berapa, dan kalau di situ di tahun pada saat Kaisar Agustus menyuruh untuk sensus, nah itu ketahuan harinya, tanggal berapa, dan pada hari ke-8, pada saat dihitung mulai dari Januari sampai ke Desember, akhirnya ketemu yang namanya tanggal 25 itu, dihitung mundur pada saat Yesus disunat, akhirnya jatuh di tanggal 25 Desember itu. Sehingga itu yang menjadi kesepakatan bersama, walaupun di konteksnya, karena Alkitab memang menyatakan bulannya, dan ini tidak secara eksplisit, sehingga itu yang disepakati bersama bahwa 25 Desember itu menjadi tanggal untuk kita bisa merayakan, tetapi di luar itu kita bisa merayakan. Jadi ibadahnya di tanggal 25, tapi perayaannya seluruhnya di bulan Desember, itu perayaan hari Natal. Iya. Dan kenapa kok kita bisa sampai di bulan Januari? Karena gereja-gereja biasanya kan Natal dilakukan di gereja masing-masing. Pasti ada kesibukan. Sehingga kita juga menghadirin sama seperti kayak Idul Fitri, kita silaturahmi ke keluarga, ke teman-teman. Full gitu ya. Full 1 bulan itu. Sehingga kita sudah selesai di bulan Desember tersebut, lanjut lembaga-lembaga di bulan Januari. Seperti itu. Historinya gitu ya. Seperti itu. Meskipun mohon maaf, per bulan setiap di tahun Masehi itu kan berbeda-beda. Artinya ada yang 30, 31, 29 dan 28. Dan sudah tidak memperhitungkan itu, meskipun pakemnya sudah di tanggal 25. Jadi kita sudah tidak ngikutin penanggalan Gregorian, kita mengikutin penanggalan Masehi yang terbaru ini. Seperti itu. Dan hitungannya tadi bulan ketiga ya? Atau tadi gimana historinya? Ini, jadi pada saat malaikat Gabriel itu datang menyampaikan pesan sebagaimana Maria akan mengandung, itu pada bulan ketiga. Nah, dan pada saat itu kalau secara spesifik Yesus lahir itu dikatakan di padang gurun. Itu pada saat gembala menggembalakan domba. Jadi orang-orang di Timur Tengah itu menggembalakan domba kan pada saat rumput itu mulai tumbuh, dan itu ketahuan timeline bulan-bulannya itu kapan. Itu antara Januari sampai Maret, seperti itu. Nah, Pendeta Jackson, kira-kira umat Kristiani dalam menyambut hari Natal, dan khususnya hari ini kan sudah 2 atau 3 hari lagi. 2 hari lagi lah, sekarang 22, 23, 24, 25 domnya gitu ya. Nah, ini kan kira-kira saudara-saudara kita umat Kristiani dalam menyambut hari Natal itu seperti apa sih? Ada hal khusus kah, kemudian, atau apa kira-kira dalam menyambut hari Natal? Ya, dalam menyambut Natal pasti kami umat Nasrani bersuka cita ya, karena ini adalah salah satu momen peristiwa penting bagi iman percaya setiap kami umat Kristen, termasuk Katolik, karena kehadiran Yesus di momen Natal ini itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Jadi dalam iman Kristen kami, ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Pada saat dia ingin menyelamatkan manusia, dia datang ke dunia, dia ini berinkarnasi menjadi manusia, dan dia adalah yang Maha Kuasa. Sehingga ini adalah momen dimana kalau kita cari seseorang gitu ya, itu kan pasti kita cari mereka, kita undang untuk datang untuk merayakan sebuah momen penting gitu ya, karena mungkin mereka adalah orang yang kita kenal. Mereka teman kita, sahabat kita, sehingga ayo datang, saya ada lahiran gitu kan. Kalau kita tahu sahabat teman kita punya anak yang baru lahir kan, kita datang mengucapkan gitu. Tetapi di momen ini sesuatu yang spesial itu bukan karena Tuhan datang ke dunia ini karena kita ini adalah, kita juga kenal Allah itu seperti apa, tetapi dia yang adalah Allah tahu semua manusia itu berdosa, sehingga dia hadir untuk mencari kita yang masih berdosa. Biasanya orang kalau
mau berteman, cari teman, itu kan cari yang punya kedudukan, punya pangkat gitu ya, punya hal-hal yang bisa dibanggakan. Tetapi dia cari kita yang masih belum mengenal dia. Dia cari kita yang masih terbelenggu dalam dosa. Jadi ini merupakan sebuah sukacita bahwa kita ini mendapatkan sebuah kado istimewa, sebuah hadiah spesial, yaitu anugerah keselamatan. Dan pastinya umat Nasrani bahagia dalam menyambut hari Betul. Natal ini gitu ya. Dan inilah momen di mana kita ini sama seperti kayak pada saat Idul Fitri, itu kita bisa saling menunjukkan kasih, saling memaafkan dan kemudian berbagi kasih, momen kumpul dengan keluarga. Nah, ini berbicara terkait dengan momen kumpul dengan keluarga. Kira-kira tradisi apa yang biasanya muncul di hari Natal? Tuker kado gitu tak? Oh, ya, kalau tuker kado itu momen di tahun baru itu. Oh, itu tahun barunya. Ya, jadi kalau Natal biasanya kalau keluarga-keluarga yang masih kumpul dengan keluarga, itu kan momen Natal mereka bisa untuk beribadah bersama, datang bersama ke gereja untuk beribadah gitu kan. Jadi itu adalah momen di mana kalau ada keluarga yang anaknya sudah keluar kota bekerja, itu kan bisa kumpul. Seperti kayak Idul Fitri kan ada momen mudik gitu ya. Jadi sama ampau ya. Ya, kalau ampau itu beda lagi. Beda lagi. Kalau itu tradisi budaya Konghucu. Jadi agama Konghucu, tapi memang di Kristen juga mengadopsi hal itu. Karena memang ya seperti tadi saya sebut bahwa Natal itu bicara tentang hadiah yang spesial. Jadi memang kalau di Natal itu kita juga memberikan kado untuk orang-orang terkasih di dalam rumah itu sendiri gitu ya. Di dalam rumah bahwa karena Natal itu kan bicara tentang keluarga. Karena Yesus hadir di keluarga dulu. Dan ini juga yang menjadi tema nasional yang diangkut oleh PGI, Persatuan Gereja Seluruh Indonesia. Ini menjadi aras nasional kita gitu ya. Salah satu aras nasional kita bahwa tema Natal kita di tahun 2025 ini adalah Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita tahu bahwa generasi sekarang ini kita mengupas sedikit tentang tema Natal. Kita tahu bahwa sekarang perubahan zaman kan terjadi begitu cepat. Jadi dengan adanya digitalisasi, kita kenal juga yang namanya Gen Z gitu ya. Nggak seperti kayak dulu, kalau orang-orang dulu itu kan bisa kumpul semua. Kalau Gen Z sekarang bilang, aduh sibuk, ya ini sudah menjadi sesuatu yang universal gitu ya. Tetapi di sini kembali bahwa gereja ataupun setiap lembaga gereja menyampaikan, ayo kalau bisa kembali keluarga itu bisa kumpul bersama, suami dan istri, orang tua dan anak, untuk mendapatkan kasih sebagaimana Yesus hadir di sebuah keluarga. Untuk mempersatukan, karena disitulah keluarga di mana yang disebut dengan home sweet home. Jadi home ini beda dengan house, ya. Kalau rumah itu kan cuma bangunannya aja, tapi suasana rumah itu kan yang membuat orang itu kangen rumah. Dan di momen Natal ini kangen rumah, kayak masakan ibu, suasana ngobrol dengan keluarga, dan kumpul bersama, itulah yang disebut home. Dan Natal itu harus hadir dalam rumah tangga. Jadi momen kumpul bersama ini yang menjadi gongnya, bahwa kita tidak hanya kumpul saja, tetapi beribadah bersama, mengingatkan kembali fungsi keluarga untuk kuat di dalam Tuhan. Tapi tetap dalam wilayah Natal di tanggal 25 sampai selesai lah. Selesainya sampai kapan tuh? Iya, kalau selesai kita yaitu tadi saya sampaikan sampai Januari akhir. Iya, walaupun mungkin ada yang kayaknya November juga masih ada, itu yang sudah lembaganya itu karena saking banyaknya kegiatan sehingga panitia-panitianya tidak bisa di Januari, akhirnya digeser ke awal-awal
Februari. Oh, Februari. Oh, sampai ke situ ya. Iya, jadi mulai dari 1 Januari itu sudah mulai ada Natal. Nah, kira-kira hubungannya tahun baru dengan Natal sendiri apa? Kan terlihat bahwa tahun baru Masehi di tahun 2005 masuk di tahun 2006 contoh, 2026 contoh. Dan ini istilah tahun baru dengan hari Natal itu kayak melekat banget gitu loh. Kira-kira apa ada apa di hari Natal dengan tahun baru itu? Terlepas dari perayaan Natal yang begitu panjang hingga melampaui tahun gitu ya. Iya. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi gini, kalau Natal itu kan memang menunjukkan bahwa kasih Allah melalui Kristus Yesus kepada umat manusia itu kan ditunjukkan melalui kelahirannya, dan kita mengapresiasi di momen Natal itu sukacita itu. Dan kalau di tahun baru itu kan sebuah pergantian tahun, dan di situ memang kita dalam kekristenan itu diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur. Jadi tahun baru itu kan menjadi sebuah momen di mana kita menutup lembaran baru yang sudah menerima anugerah yang daripada Allah, yaitu kasih yang begitu besar. Sehingga di momen tahun baru itu kita mengucap syukur bahwa Allah itu kita punya harapan terus menyertai setiap pertumbuhan iman kita, bisa melewati sampai di penghujung tahun yang berikutnya. Sehingga itu kita ya bukan kebetulan juga ditetapkan 25 dan 31 itu sebuah waktu yang dekat juga, karena di situ juga kalau keluarga-keluarga sudah kumpul dengan anak-anak, mereka pulang sebelum Natal gitu kan. Kayak pemerintah tahun ini menetapkan libur Natal itu dimulai dari tanggal 22. Gitu kan. Dan kemudian kalau mereka sudah pulang dan mereka harus kembali, ya momen tahun baru itulah menjadi sebuah acara kumpul bersama. Sehingga keluarga-keluarga termasuk gereja itu mengadakan kayak ada istilahnya itu perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu adalah makan-makan bersama. Jadi tiap-tiap keluarga nanti bawa makanan masing-masing ke tempat gereja gitu ya, ke gereja kita nanti kumpul. Jadi terserah mau bawa makanan apa aja, nanti kita makan bersama nanti di situ. Dan makan bersama itu ya sambil bincang-bincang, mengucap syukur, dan itu menjadi sebuah sukacita bahwa momen ini juga, kalau Natal itu kita merayakan proses kelahiran gitu ya, sebuah hadiah kita terima sesuatu, dan tutup tahun itu nanti tahun baru kita ini mulai kayak sudah makan bersama, berbagi. Nah itu ada tukar kado. Jadi kita biasanya tukar kado itu ya untuk kalau Tuhan, tapi pasti tukar semua gitu ya. Ya. Kalau cuma nampan itu. Ya biasanya kita ya tiap-tiap gereja kan menentukan ada yang enggak tukar kado, tetapi ini memang menjadi sebuah tradisi juga yang kebanyakan gereja-gereja itu mengadakan. Jadi bisa disepakati bersama nanti batasannya. Kalau tukar kado kan nanti aku ngasih banyak, tapi ke orang lain ngasihnya yang nilainya kecil. Jadi bukan dilihat nominalnya, tetapi ada batasan minimal, taruh aja minimal tukar kadonya 25.000. Jadi senilai 25.000 atau mungkin bisa sampai 1 juta. Mau kasih apa? Itu bicara tentang kerelaan hati, ketulusan hati. Karena ya kayak momen Natal tadi, Tuhan sudah kasih hadiah, ya kita juga kasih hadiah. Jadi di tahun baru kenapa kok identik erat banget dengan hari Natal? Karena memang gong perayaannya itu istilahnya di tahun baru itu. Betul. Gitu ya. Dan kalau dalam Islam mungkin hari raya Idul Fitri, kemudian penghujungnya di hari raya ke-7 biasanya. Jadi makan-makan lontong, seterusnya kan gitu, opor ayam dan seterusnya. Jadi sebetulnya dalam proses perayaan hari rayanya ya mirip juga dengan Islam. Tapi saya penasaran gini, Pendeta Jackson. Kalau kalau dalam Islam itu kan Idul Fitri itu kan kembali fitrah gitu ya. Ada makna dalam istilah itu. Nah, kemudian kalau Natal sendiri apa maknanya sih? Apa secara istilah gitu loh. Kalau Natal kita memiliki tiga ya, bisa disebutkan. Dari bahasa apa Pendeta Jackson? Natal itu adalah sebuah kata yang
diartikan ya sebuah pemberian, hadiah yang istimewa gitu ya. Jadi ini bukanlah gong dari ibadah terbesarnya umat Kristen. Jadi memang yang diketahui banyak orang itu kan ada Natal dan kemudian Tahun Baru. Tapi yang spesial sebetulnya itu adalah Paskah. Nah, jadi Natal ini adalah awal bukti daripada karya Allah kepada manusia. Jadi makna Natal itu adalah bukti cinta kasih. Kalau di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya lah putranya yang tunggal. Sehingga supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi pada saat ya memang ini secara teologis ini panjang sekali, itu ya. Tetapi Natal ini adalah bukti bahwa Allah itu mengasihi manusia yang berdosa ini, sehingga Dia harus hadir. Karena dalam iman Kristen, setiap dosa itu harus ditebus dengan darah. Kalau mungkin di Muslim, makanya kan ada Hari Raya Kurban, gitu kan ya. Nah, kalau di Kristen juga, tapi prosesi Hari Raya Kurban itu makna yang paling tinggi yang ditangkap oleh orang Kristen bahwa Yesus hadir di dunia itu sebagai korban. Makanya Natal ini menjadi sebuah persembahan kepada karya penebusan Allah karena dosa manusia sehingga Dia harus hadir. Dia yang Allah yang Maha Kuasa, Dia harus selamatkan manusia dan kemudian Dia ini yang adalah Allah yang Maha Kuasa berinkarnasi jadi manusia itu. Karena yang mau diselamatkan manusia, sehingga pada saat itu Dia lahir dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Dan pada saat itu Dia bertumbuh. Makanya kalau kita Natal, kita itu menerima kayak ini sebuah awal dan akhirnya yaitu Yesus mati di kayu salib. Oke. Jadi apa namanya? Makna Natal ini gitu ya. Nah, kemudian saya penasaran juga proses menuju Natal itu sama nggak dengan Islam? Kalau Islam kan dalam menuju Idul Fitri kan harus sebulan berpuasa tuh ya, harus ibadahnya kencang banget di bulan itu, khusus menyambut itu. Nah, kira-kira untuk Natal sendiri ya sama seperti biasanya kah? Hanya pas momen di 25 itu ibadah semua itu atau gimana? Ya, jadi kalau momen Natal itu lebih kepada sukacita. Jadi kita memang kalau orang sukacita pastikan mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan meriah gitu ya. Jadi Natal merupakan sebuah hadiah. Jadi kita memang momennya persiapan ya sukacita untuk keluarga bersama-sama dengan seluruh anggota keluarganya itu bersama-sama kembali berkumpul beribadah. Jadi gereja secara khusus mengundang setiap jemaatnya, menghimbau untuk bisa bersukacita, mempersiapkan. Makanya gereja-gereja pada lebih meriah gitu ya, bersama dengan jemaatnya mempersiapkan kegiatan Natal ini. Jadi memang Natal ini istilahnya ya sama seperti kayak orang mau lahiran, senang ya, sukacita. Betul. Karena menurut saya kan Yosowilangun nih, Pendeta Jason. Dan di Yosowilangun ini ada Desa Tunjung Rejo. Betul. Rumah saya berdampingan banget dengan desa itu. Iya. Sebelahan lah. Dan betul. Di Tunjung Rejo itu memang dalam menyambut apa namanya hari Natal, memang dihias semua. Betul. Luar biasa. Jalannya dikasih lampu yang berbentuk-bentuk apa itu, intinya meriah banget gitu. Betul. Dan kalau tadi Jenang menyampaikan bahwa itu adalah bentuk bagaimana mengekspresikan sukacita dalam menyambut Natal, nah itu masuk banget. Iya. Dan sesuai dengan histori yang Jenang sampaikan tadi. Nah, kira-kira Pendeta Jackson, kalau kita lebih fokuskan lagi dalam proses Natal, memaknai Natal kemudian dalam konteks moderasi beragama, kira-kira gimana? Iya. Natal bukanlah sebuah hal yang bersifat kayak ini adalah bagi umat Kristen secara spesifik ya. Tetapi Natal ini memang bersifat universal. Jadi Natal ini bisa membawa damai bagi antar moderasi beragama, misalkan bahwa Natal ini adalah sukacita. Jadi misalkan kalau pun saya ambil contoh kayak berbeda agama, kalau saudara kita punya
lahiran atau apa, ya kita kan juga ikut hadir bersuka cita untuk ya kayak mengucapkan atau hal-hal yang mungkin saling menjaga kerukunan, karena Indonesia ini kan juga adalah negara yang memiliki banyak agama, budaya, suku, dan adat istiadat, dan ini seharusnya menjadi sebuah pemersatu, bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hal yang bisa dibedakan untuk menjadi sebuah konflik, tetapi menjadi sebuah warna gitu ya, menjadi sebuah warna yang indah seperti kayak pelangi yang menghiasi bumi pertiwi kita, di mana banyak ragam budayanya, sehingga Natal ini termasuk di kami gitu ya, tidak hanya punya satu suku. Seperti saya, sukunya itu suku Batak gitu ya, dan kemudian istri saya juga sukunya beda. Berarti bukan asli Lumajang? Saya asli Lumajang. Jadi ini sedikit keluar gitu ya dari konteks yang ada. Kalau ibu saya itu dari Lumajang ini, Jalan Wahid Hasim. Ketemu dengan ayah saya yang perantauan dari Sumatera. Biasa orang Sumatera kan perantau. Saya lahir di Lumajang mulai kecil, dan kemudian orang tua berdomisili di Kelakah sampai saya menggantikan dengan saat ini. Jadi di keluarga kami itu suku budayanya sudah berbeda-beda, tetapi disitulah makna dari kebersamaan gitu ya, kita kumpul bersama. Nanti kadang-kadang ada keluarga dari pihak keluarga yang lain gitu ya, aku mau datang ke tempatmu nginep, nanti kita ganti saya main ke tempatmu tahun depan, ya seperti kayak gitu. Jadi momen kebersamaan itu yang dibangun, dan kemudian kita melihat bahwa Lumajang ini juga menjadi kabupaten moderasi yang pertama kali di Provinsi Jawa Timur. Dan kita lihat bahwa Lumajang juga memiliki agama yang cukup beragam. Jadi semua agama itu ada. Katolik ada, Kristen ada, Muslim ada, khususnya Buddha. Hindu, juga Buddha. Dan di momen ini saya juga belajar bahwa di momen Natal ini kami menunjukkan kasih, bahwa kebersamaan di dalam kasih ini kita bisa menjaga Lumajang ini tetap tertib, aman, bisa saling mendoakan sehingga bisa makmur dan bersama-sama kita membangun bersama. Baik, dan ini penting nih para sahabat Bima Sakti. Artinya bukan hanya sebatas bagaimana umat Kristiani atau umat Nasrani merayakan hari Natal, tapi terlepas daripada itu semua ada makna yang lebih luas lagi, bagaimana menanamkan rasa moderasi beragama untuk kita semua hidup berdampingan. Khususnya yang ada di Kabupaten Lumajang dan secara umum yang ada di Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia luar biasa, banyak agama, suku, budaya gitu ya, dan khususnya juga yang ada di Lumajang kayaknya semua juga di Lumajang semua agama ada nih ya. Semua agama ada, meskipun jumlahnya juga ada yang banyak, ada yang sedikit dan beragam. Dan ini menunjukkan bahwa ya kita harus menanamkan moderasi beragama, saling menghargai sama, dan kita bersaudara gitu ya, Pak David. Pendeta Jackson. Dan ini luar biasa dan perlu untuk kita tanamkan bahwa khususnya di keluarga dulu, kemudian merapat di masyarakat tentunya gitu ya. Dan terakhir Pendeta Jackson, harapan jenengan sebagai seorang pendeta, kemudian juga banyak menjabat wakil FKUB, anggota FKUB dan wakil tadi gereja gitu ya. Kira-kira apa harapan jenengan Natal di tahun 2025 menyambut tahun baru di tahun 2026 ini? Ya, harapan secara khusus di Kabupaten Lumajang, yang pasti kami semua rindu Lumajang ada dalam kesejahteraan, perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Juga dijauhkan dari bencana, karena kita tahu bahwa belum lama ini gitu ya, Lumajang juga mengalami kebencanaan. Dan kita umat Kristen juga turut prihatin, dan kita turun tangan juga untuk membantu para korban bencana yang ada. Dan momen ini seperti kayak juga menjadi jargon sedikit
cuk gitu ya, dari teman-teman kalau ada di grup, bukan dari kalangan kami gitu ya, dari semua. Waduh, kalau Desember ini biasanya Semeru ulang tahun gitu ya. Kami sih berdoa enggak seperti itu terjadi ya, karena itu juga menjadi duka bagi kita semua, karena kayak jemaat umat Kristen yang ada di daerah Pronojiwo, Supiturang, kan juga ada yang dekat-dekat di situ gitu ya, juga mengalami kekhawatiran yang sama gitu ya. Jadi kita berharap harapan Lumajang tetap mendapatkan perlindungan, Semeru bisa kembali tenang dengan jangka waktu yang panjang, dan secara umum juga tidak hanya di Lumajang, kan bencana juga terjadi di Sumatera dan Aceh. Betul. Jadi kita juga peduli di mana sukacita yang seharusnya kita nikmati gitu ya, dengan penuh hikmat dan sukacita itu ternyata kita harus juga dengan kerendahan hati gitu ya, kita juga peduli kepada saudara-saudara kita. Kita dalam sukacita ini nggak boleh larut dalam sukacita yang kemudian kita tidak perhatikan mereka. Jadi di momen Natal ini juga mengingatkan kita untuk kita berbagi bagi mereka. Dan di sini harapan kita secara spesifik juga untuk di Lumajang, bahwa perbedaan ini membuat kita ini semakin mempererat tali persaudaraan. Saya biasanya kalau kayak di Idul Fitri gitu ya, tetangga-tetangga di Melawang, Kelaka itu saya kalau lewat, karena rumah dan gereja kami itu jaraknya ya nggak terlalu jauh, deket gitu ya, jadi mungkin cuma 150 meter ya kami jalan. Kalau Idul Fitri mampir Pak Pendeta gitu ya. Saya kalau sudah waktunya lowong gitu ya, saya pasti mampir. Dan itu sukacita, senang sekali mereka. Itu di momen Idul Fitri. Dan di momen Natal kami juga berbagi gitu ya. Jadi kita kasih kepada lingkungan warga gereja sekitar, dan mereka bersukacita. Jadi kita di momen ini kita juga berbagi. Jadi Natal itu bicara kalau kita sudah menerima, kita juga perlu untuk berbagi, sehingga mereka juga merasakan bahwa kita itu bisa menunjukkan persaudaraan yang ada. Jadi di momen Natal ini juga masyarakat juga bisa mengenal gitu ya, tradisi, budaya, cinta kasih yang ada di umat Kristen yang ada, sehingga mereka seperti kayak pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Dan ini bisa menjaga bahwa toleransi itu bisa terjaga dengan baik. Dan sama-sama merasakan kebahagiaan. Betul. Gitu ya. Nah, oke. Luar biasa nih para sahabat Bima Sakti, bincang-bincang kita di momen spesial menyambut Hari Natal dan juga Tahun Baru di tahun 2025 menuju tahun 2026 bersama Pendeta Jackson. Ini saya juga menambah wawasan nih Pak. Jadi saya awal tidak tahu tradisi apa saja, kemudian hingga pada akhirnya saya memahami betul bahwa poin penting dari agama itu adalah sebetulnya sama-sama mengasihi dengan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi intinya memang Natal itu bicara tentang kasih. Tapi kalau secara liturgi ibadah, tiap-tiap gereja punya ide-ide kreatif dan inovasinya masing-masing. Seperti tadi kalau di GKJW Tunjung Rejo itu kan ada kayak gerbekan, musim panen itu juga ada. Jadi cara mengekspresikan kebahagiaan, sukacita itu macam-macam gitu ya, berbeda-beda. Dan ini ini menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya akan ragam budayanya. Betul, ini menunjukkan bahwa Lumajang pun juga kaya akan budaya, tradisi dan lain sebagainya. Dan kita patut bangga menjadi warga Indonesia dan juga menjadi warga Lumajang khususnya. Baik, terima kasih Pendeta Jackson telah menyempatkan hadir di Bima Sakti. Sama-sama Pak David. Ini menjadi hari spesial buat kita semua. Di kesempatan kali ini bersama Pendeta Jackson menyambut hari raya Natal gitu dan Tahun Baru. Menyambut hari Natal dan juga Tahun Baru di tahun 2020. Nah, sekali lagi terima kasih dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan program-program yang lain. Siap. Membahas
berbagai macam nanti ya. Dan Siap. ini tentu menambah wawasan buat kita semua tentunya. Ya. Dan saya juga ucapkan mohon maaf bila ada yang kurang baik, kurang sekejap di hati panjenengan. Dan juga mengucapkan terima kasih buat para pemirsa, buat para sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita di setiap momennya. Di setiap Bima Sakti muncul pasti sahabat selalu muncul juga bersama kita, dan bersama saya Davizen dan juga bersama IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, dan juga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Dan sudah saatnya kami pamit undur diri. Apabila dari awal hingga detik ini banyak kata-kata atau ungkapan yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.